Pernah nggak kalian mikir atau kalian kira kalau negara yang kaya raya itu sudah pasti masyarakatnya bahagia, sehat, dan pinter? Karena segala fasilitas dan infrastruktur cukup tersedia. Eits, ternyata belum tentu. PDB, produk domestik bruto, atau kekayaan negara aja nggak cukup buat mengukur seberapa sejahtera warganya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Deka Files. Kali ini kita akan bahas satu indikator penting yang dipakai dunia buat mengukur kualitas hidup manusia, yaitu Human Development Index atau HDI. Atau kalau di Indonesia biasa dikenal dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Gimana sih posisi kualitas hidup masyarakat dunia saat ini? Dan yang paling penting, di mana posisi Indonesia di level global maupun ASEAN? Yuk kita bedah hasilnya. Tapi sebelum dilanjut, like dan subscribe terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke angka, kita pahami dulu konsepnya. HDI atau Human Development Index ini diciptakan oleh PBB lewat United Nations Development Program atau UNDP, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai pencapaian keseluruhan suatu negara dalam pembangunan manusianya. Tujuannya simpel, yaitu fokus ke pembangunan manusianya, bukan cuma ekonominya. Singkatnya, HDI tidak hanya melihat seberapa kaya sebuah negara atau berdasarkan pertumbuhan ekonominya, akan tetapi juga melihat seberapa baik kualitas hidup penduduknya. Dalam Human Development Index ada 3 dimensi utama yang dinilai. Pertama, kesehatan. Diukur dari umur harapan hidup saat lahir atau life expectancy at birth. Rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup yang akan ditempuh oleh bayi yang baru lahir dengan asumsi pola angka kematian berdasarkan kelompok umur saat bayi tersebut lahir tetap sama sepanjang hidupnya. Life expectancy juga menggambarkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, kecukupan gizi, sanitasi, serta kualitas lingkungan hidup. Kedua, pendidikan. Diukur dari berapa lama masyarakatnya mengenyam pendidikan, years of schooling, di mana dilihat dari rata-rata dan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah atau expected years of schooling ini ditunjukkan untuk mengukur anak-anak usia sekolah, biasanya dimulai dari usia 7 tahun, serta untuk mengukur berapa total tahun pendidikan yang diperkirakan akan ditempuh anak tersebut di masa depan. Rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling, di mana ditujukan untuk penduduk dewasa, biasanya usia 25 tahun ke atas, dan mengukur berapa lama waktu yang benar-benar telah dihabiskan oleh populasi dewasa untuk mengenyam pendidikan formal. Ketiga, standar hidup layak, diukur dari pendapatan real per kapita. GNI atau Gross National Income per kapita menilai kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder, yang diukur dari pendapatan real per kapita yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli lokal. Sedangkan skor HDI atau Human Development Index berkisar antara 0 hingga 1 atau dalam skala 0 sampai dengan 100 pada rincian tertentu. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat pembangunan manusianya. PBB membagi skor HDI ke dalam 4 kategori utama, seperti pada tabel berikut. Skornya berkisar dari 0 sampai 1. Makin mendekati angka 1, artinya kualitas pembangunan manusianya makin tinggi. Nah, kalau kita lirik skala global, siapa sih pemenangnya negara yang memiliki HDI tinggi? Berdasarkan data Human Development Report terbaru dari UNDP, negara-negara Nordik dan Eropa Barat masih mendominasi posisi teratas. Negara seperti Islandia ada di peringkat pertama. Negara yang belum lama juga bikin sejarah di Piala Dunia 2026, Norwegia, berada di posisi kedua. Dan Swiss mencatatkan skor HDI di atas 0,970. Rahasianya? Akses kesehatan yang terjamin gratis, pendidikan tinggi berkualitas, dan jaminan sosial yang sangat kuat. Pada dimensi kesehatan, yaitu harapan hidup.
Swiss mencatatkan harapan hidup tertinggi mencapai 84,0 tahun, disusul Norwegia 83,3 tahun, dan Islandia 82,7 tahun. Dan pada sistem pelayanan kesehatan universal atau Universal Health Coverage, di mana Norwegia dan Islandia menerapkan sistem kesehatan publik berbasis pajak yang menanggung hampir seluruh biaya medis warga. Swiss menggunakan sistem asuransi kesehatan universal wajib yang sangat terregulasi sehingga tidak ada warga yang tertinggal. Untuk gaya hidup dan lingkungan, tingkat polusi udara yang amat rendah, fasilitas olahraga publik yang melimpah, serta pencegahan penyakit sejak dini atau preventive care membuat angka kematian usia muda akibat penyakit kronis sangat rendah. Untuk dimensi pendidikan, pada harapan lama sekolah atau expected years of schooling, anak-anak di Islandia diproyeksikan mengenyam pendidikan hingga 18,9 tahun, dan Norwegia 18,8 tahun, setara pendidikan dasar hingga jenjang magister atau S2. Dan rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling, orang dewasa di Swiss dan Islandia memiliki rata-rata pendidikan formal selama 13,9 tahun. Dan juga salah satu kuncinya, pendidikan bebas biaya. Islandia dan Norwegia menyediakan pendidikan tinggi gratis bagi warganya. Swiss menerapkan sistem vocational training atau magang dan sekolah kejuruan terbaik di dunia yang membuat transisi lulusan sekolah ke dunia kerja berjalan mulus. Sedangkan dari dimensi standar hidup, nilai pendapatan nasional bruto per kapita atau GNI per kapita yang disesuaikan dengan daya beli atau PPP di ketiga negara ini termasuk yang paling masif di dunia. Norwegia mencatatkan GNI per kapita fantastis sebesar $112.710, disokong oleh dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund dari pengelolaan minyak atau gas bumi yang diinvestasikan kembali untuk kesejahteraan publik. Swiss $81.949 dan Islandia $69.117 memiliki perekonomian bernilai tambah tinggi di bidang teknologi, farmasi, jasa keuangan, dan energi terbarukan. Ketimpangan ekstrim rendah. Berdasarkan skor Gini Coefficient dan Inequality Adjusted HDI atau ISDI, distribusi kekayaan di negara-negara ini sangat merata. Jaring pengaman sosial atau social safety net seperti tunjangan pengangguran, cuti orang tua yang panjang, dan pensiun yang memadai mencegah warganya jatuh ke dalam kemiskinan. Bagaimana dengan kawasan kita di Asia Tenggara? Di ASEAN, Singapura memimpin jauh di kategori sangat tinggi, dengan skor di atas 0,940, disusul Brunei Darussalam dan Malaysia. Dan patut dicatat, Singapura menjadi negara ASEAN tertinggi yang berada di peringkat ke-13 global dengan skor 0,946. Kok bisa ya, negara kecil tapi Human Development Index-nya tinggi? Lalu, Indonesia ada di posisi berapa? Indonesia, negara kepulauan besar yang kaya akan keindahan alam, keberagaman budaya, dan sejarah perjuangan. Bagaimanakah tentang Human Development Index-nya di negara tercinta ini? Jika kita lihat berdasarkan Human Development Report terbaru dari UNDP, capaian Indonesia ada di skor HDI 0,713 atau 0,71, di mana dengan kategori tinggi. Dalam peringkat global ada di 112 dari 193 negara. Dalam akses pendidikan, Indonesia menunjukkan anak-anak usia masuk sekolah saat ini rata-rata diproyeksikan menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi atau diploma. Untuk nilai Gross National Income atau GNI per kapita berbasis Purchasing Power Parity atau PPP mengalami kenaikan secara bertahap, didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga mengalami penurunan angka kematian bayi dan perbaikan akses ke layanan kesehatan dasar secara perlahan meningkatkan harapan hidup saat lahir. Tapi, UNDP memperhitungkan ketimpangan sosial ekonomi melalui indikator Inequality Adjusted HDI atau ISDI, di mana kesenjangan kualitas hidup antara Pulau Jawa atau kota-kota besar dengan wilayah pelosok atau Indonesia Timur masih cukup lebar. Bahkan, ketika skor HDI Indonesia dikoreksi dengan faktor ketimpangan, nilainya mengalami penurunan signifikan, menjadi sekitar 0,588, yang menunjukkan distribusi pembangunan belum sepenuhnya merata.
Untuk mencapai kategori Very High Human Development dengan skor 0,800, negara umumnya memerlukan pendapatan per kapita atau GNI per kapita PPP yang tergolong tinggi. GNI per kapita Indonesia masih berada di kelas lower middle income. Sehingga komponen standar hidup layak menahan laju agregat skor total jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Sekarang kita masuk ke data versi nasional. Berdasarkan rilis resmi terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS, Human Development Index atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia, di Indonesia berhasil mencapai 75,90. Angka ini mengalami kenaikan 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Secara klasifikasi, Indonesia bertahan stabil di kategori tinggi. Ini sinyal positif bahwa kualitas hidup masyarakat Indonesia secara rata-rata terus membaik. Kalau kita bedah komponen penyusunnya, hasilnya hampir sama dengan versi HDI UNDP. Pertama, angka harapan hidup bayi yang lahir saat ini naik jadi 74,47 tahun. Artinya, fasilitas dan akses kesehatan semakin merata. Kedua, rata-rata lama sekolah. Penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun, setara lulus SMP. Tapi, harapan lama sekolah untuk anak-anak mencapai 13,3 tahun, yang artinya generasi muda diproyeksikan bisa kuliah sampai tahun kedua. Yang ketiga, pengeluaran real per kapita disesuaikan mencapai sekitar 12,8 juta rupiah per tahun. Tapi tunggu dulu, angka rata-rata nasional ini juga menyimpan satu tantangan besar, yaitu ketimpangan antar wilayah. DKI Jakarta mencatatkan IPM tertinggi nasional dengan skor 85,05, kategori sangat tinggi. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Papua Pegunungan masih berada di angka 54,91, kategori rendah. Ya, ini menjadi tugas besar pemerintah, bagaimana memastikan pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan sampai ke pelosok, supaya pertumbuhan manusia ini nggak cuma dirasain di Pulau Jawa atau kota besar aja. Jadi, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia bukan sekedar angka statistik biasa, tapi cermin dari seberapa serius suatu negara memanusiakan manusianya. Gimana menurut kalian? Apakah peningkatan angka IPM ini udah berasa di kehidupan sehari-hari kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!